Pak, saya ingin sedikit ingin berkonsultasi sedikit, kemudian bercerita sedikit mengenai permasalahan terkait pembelajaran saya di kelas ini. Oh, jadi Ibu punya permasalahan di Iya. kelas. Iya, Pak. Jadi kalau boleh Bapak tahu permasalahan apa saja? Permasalahan saya itu terkait dengan proses pembelajaran di kelas itu, terutama yang berhubungan dengan proses penguasaan kelas, Pak. Penguasaan kelas. Ya, terutama itu yang di kelas rendah, kelas 1 dan 2, karena salah satu kelas yang padat di sekolah kami. Jadi biasa itu kalau jam terakhir, Pak, mereka sangat mungkin karena efek dari sudah bermain, jadi ketika masuk di kelas itu mereka kurang memperhatikan pembelajaran. Jika misalnya kalau saya menjelaskan, mereka cuma bermain-main di belakang, jadi itu masalah utamanya, Pak, itu. Iya. Jadi kalau skalanya kalau skala diurutkan dari 1 sampai 9, kira-kira penguasaan kelasnya itu berada pada tingkat mana, berada pada level mana? Kalau kelasnya kalau menurut saya ini penguasaan kelasnya masih di tahap rendah, Pak, yang saya bisa di tahap 6, karena terus terang ketika saya menjelaskan, banyak di antara peserta itu yang berlari-lari di kelas, kemudian tidak mendengarkan, bermain dengan temannya, bercerita dengan temannya itu, Pak. Jadi untuk inilah yang menjadi pokok permasalahan saya. Iya. Jadi apa kira-kira harapan Ibu? Ya, harapan Ibu setelah kemudian kita melakukan sesi coaching ini, sesi diskusi pada hari ini, apa harapannya? Harapan saya yaitu saya bisa lebih menguasai kelas saya. Masuk dari menguasai itu adalah saya bisa melakukan proses pembelajaran yang yang efektif di kelas. Efektif maksudnya yaitu bahwa mereka bisa lebih memperhatikan pelajaran yang diajarkan pada waktu itu. Mereka bisa mengikuti semua proses pembelajaran yang yang saya sudah rencanakan di awal. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada saat itu bisa tercapai dengan maksimal. Ya, luar biasa sekali, Bu. Jadi Ibu ingin melakukan pembelajaran efektif, yang pada nantinya Ibu akan menguasai kelas, karena Ibu dalam hal ini masih kurang dalam penguasaan kelas, ya. Jadi kira-kira Ibu, apa kira-kira yang Ibu lakukan sehingga kemudian pembelajaran yang efektif ini bisa Ibu capai? Yang bisa saya lakukan itu mungkin mengubah proses pembelajaran atau memvariasikan proses pembelajaran yang saya lakukan. Bisa saya menggunakan dalam prosesnya itu bisa membelajarkan dengan menampilkan video. Jadi saya harapkan nanti itu dengan video mereka bisa lebih tertarik melihat melihat video-video yang menarik yang diselipkan lewat proyektor tersebut. Kemudian mungkin dengan membelajarkan mereka sesuai dengan gaya belajarnya. Mungkin karena yang bisa yang ingin bercerita, mungkin dengan memberikan kesempatan anak untuk bercerita di depan kelas. Kemudian yang suka menyanyi, mungkin diberi kesempatan menyanyi, atau yang suka suka menggambar, mungkin diberi kesempatan untuk memvisualkan apa yang dipahami, yang telah dipahami dari pembelajaran itu. Mungkin seperti itu. Ya, jadi Ibu akan melakukan variasi pembelajaran, kemudian juga nanti Ibu akan menerapkan atau memberikan video pembelajaran
kemudian nanti juga ibu akan membelajarkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya ibu ya. Jadi kira-kira untuk memvariasikan belajar ini apa saja yang ibu lakukan di kelas ini Bu? Dalam memvariasikan pembelajaran itu mungkin yang pertama yaitu mungkin ya pada saat awal membuka pelajaran mungkin ada games atau ice breaking. Kemudian dalam tahap selanjutnya mungkin dengan melalui video atau gambar-gambar. Jadi dari gambar-gambar itu anak menjelaskan isi yang ada di gambar-gambar, potongan-potongan gambar tersebut, menceritakan atau mungkin bisa juga mungkin itu yang bisa saya lakukan itu. Apalagi kalau kelas rendah, karena saya agak bingung kalau di kelas rendah itu karena kalau disuruh membaca mereka belum bisa membaca secara pasti, apalagi di awal tahun ajaran mereka baru pengenalan huruf, karena mereka itu terus terampak. Kalau di sekolah saya jarang yang sekolah TK. Ibu mengampu di sana kelas berapa ibu? Kalau di kelas saya kan termasuk guru mata pelajaran guru mata pelajaran. Jadi saya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu masuk, tapi satu kali satu minggu masuk di kelas. Jadi ini yang menjadi kendala itu terutama yang di kelas rendah, karena kelas 1-2 karena baru mereka mengenal huruf. Kemudian materi yang saya ajarkan itu menuntut mereka sudah misalnya bisa membaca, menghafal Al-Quran, menghafal doa-doa, kemudian bisa menceritakan kisah-kisah. Jadi saya agak kendalanya seperti itu Pak. Bagaimana saya bisa suruh menghafal surah-surah pendek padahal mereka belum tahu mengaji. Jadi mungkin nantinya itu saya akan memutarkan video, kemudian yang mereka meniru pelafalannya berulang-ulang. Karena biasa kalau saya kurang mungkin karena mereka kurang tertarik dengan jadi mungkin dengan video mereka lebih tertarik dengan kartun-kartun yang di video. Jadi mereka bisa lebih tertarik dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Oke, jadi tadi ibu juga akan memvariasikan pembelajarannya dengan memberikan games Bu Games, Kalau boleh tahu games apa saja yang bisa diterapkan sesuai dengan jurusan ibu atau kelas yang ibu ambil? Games yang mungkin yang bisa saya terapkan itu seperti games yang topi bercerita atau topi identitas, kayak itu yang pernah saya baca. Jadi dengan topi identitas itu peserta didik itu dengan setelah melihat slide atau video yang saya tampilkan atau dari cerita yang saya bacakan, anak-anak berperan sesuai dengan tokoh yang tertulis pada topi tersebut. Jadi anak lebih memahami dari tokoh tersebut dan bisa memperagakannya. Jadi mungkin seperti itu bisa mereka lebih memahami apa materi yang sebenarnya tujuan dari pembelajaran yang diajarkan di kelas. Iya, luar biasa sekali rencananya Ibu ya. Jadi Ibu akan memvariasikan dengan memberikan games. Tadi seperti contohnya tadi topi bercerita, tentu ini akan sangat menarik siswa Ibu untuk kemudian bagaimana siswa tersebut lebih antusias dalam belajar. Kemudian Ibu juga tadi akan memberikan video atau gambar yang berkaitan dengan materi Ibu. Terus masih ada lagi Ibu yang ingin dilakukan selain yang sudah Ibu sebutkan ini? Mungkin yang saya bisa terapkan lagi di kelas itu tentang dengan menulis di punggung Pak.
menulis di punggung. Menulis di Ya, punggung. dari menulis di punggung itu mereka bisa berlatih konsentrasi dari temanya, kerjasama dengan temannya. Kemudian setelah bermenang itu mereka bisa menyebutkan, oh ini yang ditulis oleh teman saya, misalnya kalau huruf-huruf hijaiyah, oh yang ditulis itu huruf alif dari dari yang dituliskan temanya di punggungnya. Jadi satu orang yang menulis, kemudian yang lainnya menebak huruf yang dituliskan oleh temannya. Ya, menarik sekali rencana Ibu ya. Jadi salah satunya lagi Ibu akan menulis punggung yang dalam artinya adalah bisa diartikan bermain sambil belajar, Ibu ya. Jadi tentu ini akan sangat menarik dan kemudian menjadikan antusias dari siswa itu lebih besar lagi, Ibu ya. Ya, saya harapkan seperti itu Pak, karena kan kalau misalnya menulis di punggung itu mereka lebih praktek langsung, mengalami langsung, oh ternyata ini huruf yang seperti ini, atau mungkin ditulis di tangannya, oh seperti ini yang dirasakan langsung, oh ini yang huruf alif, misalnya huruf alif, ini yang huruf ba. Jadi mereka merasakan langsung itu huruf, jadi tertanam di otak mereka, mungkin bisa seperti itu Pak. Jadi belajar sesuai dengan pengalaman ya. Jadi terkait tadi juga yang Ibu ingin lakukan, ingin membelajarkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya, Bu. Kira-kira bagaimana itu Bu yang akan Ibu lakukan di kelas itu? Kalau misalnya sesuai dengan gaya belajarnya, kan ada anak itu yang suka menyanyi. Jadi dari video yang saya ajarkan, kalau misalnya huruf hijaiyah itu mereka bisa menyanyikan lagu huruf hijaiyah di depan kelas. Jadi kan ada itu lagu-lagu huruf hijaiyah, jadi mereka bisa menyanyi. Jadi tanpa mereka sadari, mereka menghafal huruf hijaiyah tapi melalui lagu. Jadi kalau misalnya yang lainnya mungkin bisa menuliskan langsung, karena kadang anak tidak pede tampil di depan, ada yang tidak pede. Jadi mungkin kalau yang lain dengan mewarnai gambar huruf hijaiyah, jadi mereka mewarnai misalnya huruf, saya mungkin akan mau print huruf-huruf hijaiyah dan mereka mewarnai sesuai dengan yang mereka inginkan dari huruf-huruf hijaiyah tersebut. Jadi mungkin ada huruf di situ, kemudian ada gambar-gambar yang lain, misalnya pemandangan atau hewan-hewan, tapi diparasikan dengan huruf-huruf hijaiyah yang ada di gambar tersebut. Mungkin seperti itu juga Pak. Ya, jadi luar biasa sekali. Jadi Ibu akan membelajarkan sesuai gaya belajar. Tadi contohnya adalah menyanyi, ya kemudian mewarnai Bu ya. Masih ada Bu yang ingin kelas terkait meningkatkan antusiasme belajar siswa? Mungkin saya juga kalau huruf hijaiyah itu bisa membuat kartu huruf, kemudian mereka berlomba untuk mencari huruf yang sesuai yang saya misalnya huruf alif yang mana itu huruf alif. Jadi anak-anak yang suka memang, karena apalagi anak kelas 1 itu suka bergerak, jadi berlomba mencari huruf hijaiyah yang ada di meja atau yang saya tempatkan mungkin di depan kelas, kemudian mengambilnya dan menempelkannya di papan tulis. Mungkin dengan kegiatan games seperti itu mereka bisa lebih mereka bermain, jadi tidak bosan di kelas dengan permainan seperti itu. Jadi ada semacam perlombaan menemukan huruf-huruf hijaiyah. Jadi mungkin itu mungkin juga yang bisa saya lakukan Pak. Jadi saya lihat banyak sekali Bu ya, banyak sekali rencana-rencana Ibu yang Ibu ingin lakukan ya. Jadi kalau menurut Ibu yang mana kira-kira ini yang lebih prioritas atau yang ingin dilakukan pertama kali? Karena ada beberapa tadi ini yang Ibu sebutkan, untuk kemudian bagaimana meningkatkan antusiasme, kemudian pada gilirannya nanti akan meningkatkan penguasaan kelas Ibu. Saya rasa ini
yang menjadi prioritas itu saya kira semuanya Pak, karena Semuanya. iya semuanya, karena saya lihat peserta didik saya setelah saya amati dan juga berkonsultasi dengan guru kelasnya, memang banyak keunikan untuk anak kelas 1 dan kelas 2 itu. Mereka memiliki keunikan tersendiri. Ada yang memang suka tampil di depan kelas, ada yang suka menggambar, kemudian ada yang suka bergerak-gerak, mungkin dia gaya belajarnya kinestesis. Jadi mungkin dalam proses pembelajaran nanti saya bisa variasikan seperti itu, padukan mulai dari mulai menyanyi, dia mulai menggambar, kemudian juga ada tadi itu yang saya lomba-lomba di dalam kelas, lomba untuk menyusun huruf-huruf hijaiyah. Jadi mungkin itu yang akan menjadi fokus nanti, bagaimana memadukan dari ketiga unsur tersebut ya. Oh iya. Jadi luar biasa sekali nih rencana Ibu. Saya pikir ini kalau bisa dilaksanakan gitu, kelasnya akan meriah ya, atau menarik ya. Jadi apa indikatornya nanti Ibu kalau misalnya rencana Ibu ini bisa berhasil, bisa dilaksanakan? Indikator Keberhasilan pencapaian keberhasilan saya yaitu bahwa anak bisa mengikuti seluruh rangkaian proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, tidak melulu meminta untuk pulang atau mau terus keluar kelas, karena kadang anak itu banyak alasannya untuk keluar kelas, kencing lah apalah, jadi karena tidak betah di kelas. karena tidak betah di kelas. Jadi mungkin indikatornya itu mereka betah di kelas, mengikuti seluruh rangkaian proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Luar biasa. Dan juga tujuan dari tujuan pembelajaran pada saat itu bisa tercapai. Jadi itu sebenarnya yang dicapai ya Bu, pada saat pembelajaran. Jadi kira-kira dalam melaksanakan rencananya ini Bu, apakah perlu dukungan dari luar? Yang saya butuhkan itu ya memang butuh dukungan, karena kenapa sebuah rencana yang saya inginkan tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak, terutama kesadaran dari saya pribadi sebagai guru guru mata pelajaran, kemudian dukungan dari guru kelas mereka tentang bagaimana mengetahui karakteristik atau gaya belajar dari semua peserta didik yang ada di kelas mereka, karena terus terang kan saya cuma 1 kali 1 minggu untuk mengamati lebih jauh, mungkin waktunya terbatas. Yang lebih paham itu adalah guru kelasnya masing-masing. Jadi mungkin seperti itu. Kemudian dukungan dari sekolah juga dari semua yang ada di sekolah, termasuk penjaga, guru perpustakaan, karena untuk melakukan itu perlu fasilitas yang pada sekolah Jadi butuh dari semua pihak. Semua pihak intinya dari semua pihak, karena segala sesuatunya pasti memang ada dukungan, terutama dari kepala sekolah, kemudian rekan kerja, kemudian juga tidak lupa dengan siswa. Dengan siswa yang terutama Jadi Ibu, jadi setelah tadi ini saya dengar apa yang dilakukan oleh Ibu, kira-kira nanti ini Ibu, apa yang Ibu dapatkan hari ini setelah kita berdiskusi? Yang saya merasa lega ini Pak, merasa senang, karena terus terang tadi ini ada seperti beban yang minggu-minggu kemarin ini, beban yang mengganjal di hati saya terkait dengan permasalahan dengan murid di kelas rendah itu. Jadi dengan tadinya dialog sama Bapak, ada muncul ide yang bisa mungkin membantu saya di kelas nanti dalam proses pembelajaran. Jadi saya sangat merasa lega sekarang dan senang dengan adanya tadi
bincang-bincang dari dengan Bapak ya. Ya, jadi saya berharap apa yang Ibu sudah rencanakan ini bisa berjalan dengan baik. Ya, tentunya dari tergantung dari Ibu sendiri apabila berkomitmen untuk menjalankannya. Insya Allah dari masalahnya tadi penguasaan kelas bisa teratasi Bu ya. Jadi mudah-mudahan perbincangan kita ini ada manfaatnya. Kemudian saya tunggu 3 minggu ke depan kita akan ketemu lagi. Saya ingin melihat perkembangannya. Saya ingin melihat apakah Ibu sudah mengeksekusi rencana Ibu atau tidak ya, yang baik. Didoakan supaya berhasil. Ya, insya Allah berhasil. Ya. Oke, sekian dulu Bu, karena masih ada kegiatan lain Ibu yang harus saya lakukan. Terima kasih tadi Pak ini waktunya. Sama-sama. Ya. Oke. Ya, saya. Ya. Baik Pak Irfan, luar biasa sekali ya proses coaching yang dilakukan Pak Irfan tadi ini. Saya betul-betul fokus mengamati tentang kompetensi yang ingin dikembangkan, artinya dari dimensi tentang bagaimana memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya dapat membangun potensi yang ada pada coachingnya Bapak. Namun sebelum saya menyampaikan hasil observasi pada kesempatan hari ini, saya ingin mendengar pendapatnya Pak Irfan. Dari proses ini tadi, apa yang menurut Bapak menjadi sebuah indikator penyampaian pengembangan kompetensi yang ingin dikembangkan tadi? Ya, jadi indikatornya adalah bahwa saya bisa pertanyaan, saya bisa menggali lebih dalam lagi, menggali potensi yang dimiliki oleh coaching. Jadi ya pada saat saya bertanya, coaching bisa menjawab, kemudian mengeksplor semua potensi yang dimilikinya tanpa ada solusi dari saya. Jadi solusinya dari coachingnya sendiri. Oh iya. Jadi memang terlihat sih Pak di sini dari hasil observasi yang saya amati dari awal proses sampai akhir tadi, unsur yang ingin Bapak kembangkan itu sudah luar biasa sekali, sudah terlihat nampak, terbukti dari alur tirta yang itu ada beberapa, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, lalu kemudian tanggung jawab, itu semua terpenuhi dalam proses coaching itu tadi, dialog itu tadi. Iya. Nah, menurut Bapak, selain dari ketiga dimensi prinsip dari coaching ini, apalagi yang mau dikembangkan? Saya sebenarnya ingin mengembangkan presence Pak, kehadiran pada saat saya berhadapan dengan saya biasa kurang-kurasi Pak. Ya, jadi jadi saya ingin mengembangkan presence saya, kehadiran saya ingin hadir sepenuh hati di sana, sehingga kemudian saya bisa mendengarkan keluh kesah dari si coach, kemudian saya bisa menangkap kata kunci dari si coach, sehingga kemudian saya bisa membuat pertanyaan, kemudian bisa menggali lebih jauh potensi yang dimiliki dari si coach itu. Luar biasa sekali. Ya memang butuh proses Pak ya. Segala sesuatu tentu butuh proses. Artinya bagaimana sedapat mungkin kita hadir sepenuhnya di situ. Mungkin bisa dibahasakan seperti apa ya? Kita mampu merasakan apa yang dirasakan, apa yang ingin disampaikan. Betul baik sekali. Itu secara lisan maupun yang terbesit di dalam hati seorang coach itu tadi. Seperti itu Pak ya? Oke. Semoga berhasil ya Pak Irfan. Mudah-mudahan. Mohon doanya. Insya Allah kita semua berharap bisa punya kompetensi seperti itu. Saya rasa cukup untuk sesi kita hari ini, dan saya harus banyak belajar ini sama Pak Irfan. Luar biasa kompetensi Bapak tentang coaching ini sudah di atas rata-rata kalau menurut saya secara pribadi. Unsur yang ingin dicapai sudah tercapai Pak. Oke.
Kita bertemu lagi di lain kesempatan, insya Allah. Terima Semoga- kasih Pak atas waktunya. Ya, oke. Makasih, Ya, Pak terima Irwan. kasih ya. Makasih, Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurmi. Waalaikumsalam Mbak Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Senang sekali ya rasanya Bu bisa bertemu dengan Ibu hari ini dalam sesi coaching hari ini. Baik Ibu Nurmi, sebelum melakukan coaching ada beberapa yang ingin saya sampaikan mengenai rubrik penilaian ya Bu Nurmi. Coaching kita ini akan dilakukan sesuai dengan model Tirta, yaitu ada identifikasi, kemudian ada tujuan dulu, kemudian ada identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi harapannya nanti proses coachingnya dapat berjalan sesuai dengan alur Tirta. Itu dulu ya. Kemudian Ibu, sebelumnya saya ingin mau bertanya nih dengan Ibu, kompetensi apa sih Bu yang Ibu harapkan dalam proses coaching ini? Untuk dalam proses coaching ini kan ada 3 yang harus yang perlu dikembangkan sebagai seorang coach, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Karena saya rasa dengan melakukan ketiga hal tersebut proses coaching itu bisa berjalan dengan lancar Bu. Spesifik lagi ya Bu, dari 3 kompetensi inti ini, adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu tunjukkan pada proses coaching kali ini? Dari ketiga 3 hal yang ingin dikembangkan ini, saya ingin fokus atau mengspesifikasikannya, mengerucutkannya yang pertama Ibu, yakni kehadiran penuh. Karena saya rasa dengan kompetensi kehadiran penuh ini saya bisa mendengarkan dengan dengan aktif apa yang diutarakan oleh seorang coach pada proses nantinya. Dan jadi dengan itu ketika saya sudah bisa mendengarkan, maka pertanyaan-pertanyaan akan timbul, itu bisa berbobot. Karena kenapa? Dari dengan mendengarkan itu saya bisa mengetahui kata kunci dari apa yang dibicarakan. Jadi saya rasa yang saya ingin fokuskan itu yang pertama, kehadiran penuh, karena saya rasa inilah kunci dari keberhasilan dari proses coaching nantinya, yakni kehadiran penuh, bisa memahami dengan baik apa yang apa yang diutarakan oleh coach nanti, kemudian bisa dengan kehadiran penuh itu sang coach nanti itu bisa mengutarakan apa yang ada di hati mereka dengan terbuka lagi ya, sehingga permasalahannya bisa terselesaikan, mungkin seperti itu. Jadi indikator indikator yang ingin dicapai adalah kehadiran penuh ya, karena menurut Ibu itu kunci dari saya rasa mungkin mungkin semuanya penting Bu, tapi karena dia yang pertama, mungkin itu yang pertama yang ingin saya lakukan. Karena terus terang saya ini baru buat saya, jadi mungkin itu yang pertama yang ingin saya fokuskan dulu. Luar biasa sekali Bu Nurmi. Saya jadi penasaran ini bagaimana prosesnya nanti, bagaimana proses kehadiran penuh ini nanti. Bisa kita melakukan, bisa kita praktekkan Bu tentang coaching ini? Iya bisa Pak. Bu. Silakan Ibu. Siap.
Pak Irfan, apa kabarnya ini? Selamat siang Bu. Iya, sehat. Alhamdulillah. Apa ini maksud dari kedatangan dari Pak Irfan ini karena saya lihat ini ada sesuatu hal yang mengganjal ini di mukanya Pak Irfan. Iya Bu. Sebenarnya saya ada masalah nih Bu. Saya punya masalah itu siswa saya kurang termotivasi dalam belajar Bu. Jadi pada saat saya masuk di kelas itu mereka biasanya itu kalau dikasih tugas mereka mengerjakan tugas seadanya, kemudian banyak juga yang keluar masuk di kelas. Iya. Jadi saya lihat motivasi belajar dia terutama mata pelajaran saya itu Iya. bahasa Inggris kurang sekali Bu. Jadi itu yang menjadi beban pikiran saya selama beberapa hari ini. Jadi masalah Pak Irfan ini tentang motivasi ya Pak ya? Kurang motivasi. Jadi karena kurangnya motivasi maka tujuan pembelajarannya pasti tidak tercapai secara maksimal ya Pak? Betul sekali Bu. Jadi karena melihat kurangnya motivasi dari peserta didik Bapak, menurut Bapak apa sih penyebabnya ini sehingga motivasi belajar peserta didik Bapak itu agak kurang? Kira-kira apa penyebabnya ini Pak? Apa ya Bu ya? Kalau saya coba refleksi Bu, mungkin cara mengajar saya di kelas itu Bu mungkin kurang menarik atau mungkin cara saya juga monoton. Ya, jadi itu kalau beberapa refleksi yang saya lakukan beberapa hari ini juga mungkin saya kurang menggunakan media Bu dalam pembelajaran. Jadi imbasnya itu barangkali siswa menjadi kurang semangat atau kurang motivasi dalam pembelajaran di kelas saya. Jadi setelah tadi mendengar dari permasalahan Bapak, apa harapan Bapak harapan Bapak ini ketika kita ini melakukan percakapan ini, apa harapan yang ingin Bapak capai di akhir dialog kita nanti, apa harapannya Pak? Harapannya sih Bu, mudah-mudahan setelah sesi diskusi ini saya mendapat solusi, kemudian saya bisa meningkatkan kembali motivasi belajar siswa saya Bu. Jadi itu harapannya Pak ya? Iya, betul sekali. Tadi kan Bapak sudah mau terangkan penyebabnya, mungkin karena tadi kurangnya media atau banyak hal-hal yang lainnya. Menurut Bapak apa kira-kira kekuatan atau potensi Bapak atau potensi yang ada di sekolah Bapak yang bisa Bapak gunakan untuk membantu Bapak dalam meningkatkan proses pembelajaran sehingga murid bisa lebih antusias lagi Pak ini, termotivasi lagi belajar. Kalau aset atau kekuatan yang di sekolah itu, yang pertama itu di sekolah sudah terkonek jaringan wifi, kemudian kebanyakan siswa juga itu, siswa saya kebanyakan mempunyai gadget Bu. Kemudian kalau aset yang saya dari diri saya sendiri itu adalah saya paling tidak saya bisa operasi laptop yang memakai LCD Bu. Jadi itu kekuatan atau aset yang luar biasa Pak ya. Yang saya bisa miliki hari ini. Luar biasa Pak ya, Bapak sudah sudah mahir IT ternyata ini. Ya, tidak dibilang mahir IT Bu, cuma bisa menggunakan lah. Tapi itu sudah luar biasa Pak. Jadi melihat dari kekuatan atau potensi yang bisa Bapak pergunakan nantinya, mungkin dari kekuatan ini yang tadi itu wifi, kemudian gadget, kemudian keterampilan Bapak, apa mungkin hambatan nanti atau gangguan-gangguan yang mungkin bisa menghambat dari usaha Bapak yang
dilakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar peserta didik? Ya, jadi kalau hambatan Bu, biasanya itu kalau misalnya saya akan memakai gadget di ruangan di kelas itu terkendala dengan siswa tidak semua mempunyai gadget, kemudian siswa juga tidak mempunyai tidak online atau ya tidak online pada saat itu. Padahal pada saat itu saya butuh yang seperti itu pada saat saya menerapkan teknologi di kelas saya. Misalnya saya ingin main game, main game dengan berbasis teknologi, kemudian jaringan wifi juga harus dalam online. Itu yang menjadi kendala saya Bu pada saat itu. Jadi ya, tapi sebenarnya ada juga sih yang membawa HP tapi tidak banyak pada saat itu. Ya. Jadi itu hambatannya Pak ya, Iya. fasilitas yang kurang ya Pak ya. Eh, Maksudnya fasilitas gadget peserta didik mungkin yang Iya. tidak semuanya, jadi itu akan menghambat. Jadi menurut Bapak nantinya apa rencana yang bisa Bapak gunakan, yang bisa Bapak lakukan dalam menggunakan ini semua fasilitas yang ada di sekolah? Jadi rencana aksinya nanti ini bagaimana, alangkah yang Bapak akan lakukan terhadap untuk memanfaatkan ini, kayak CD, kemudian handphone peserta didik untuk bagaimana peserta didik Bapak ini lebih termotivasi lagi. Ya, jadi pada saat nanti saya menggunakan LCD itu saya akan memutar game, ya. Jadi pada saat siswa tidak mempunyai HP, tidak membawa HP atau tidak online, jadi saya memutarkan gamenya lewat LCD itu, ya. Kemudian saya bagi ke dalam beberapa kelompok, jadi kita bermain seperti kuis. Jadi saya bagi ke dalam beberapa kelompok seperti itu. Jadi itu kemudian kalau misalnya siswa ada yang membawa HP beberapa, mungkin link game yang saya mainkan itu nanti bisa saya share kepada siswa yang punya atau yang membawa gadget tersebut. Kemudian saya bagi ke dalam beberapa kelompok yang punya yang punya HP kemudian online. Ya, saya bagi ke dalam beberapa kelompok itu, kemudian mereka bermain seperti itu Pak Bu. Jadi ada dua opsi yang bisa saya lakukan di situ pada saat itu. Pada saat siswa tidak membawa HP dan tidak online, maka saya akan memainkan game yang saya mainkan itu di depan kelas lewat LCD. Saya putarkan di LCD itu, kemudian saya bagi ke dalam kelompok, kemudian layarnya cuma satu di depan kelas. Tetapi kemudian kalau misalnya siswa ada yang punya HP atau online, ada beberapa orang, maka saya bagi ke dalam beberapa kelompok itu, yang dimana dalam setiap kelompok itu ada yang mewakili punya HP atau online pada saat itu, sehingga game yang saya gunakan pada saat itu bisa digunakan. Luar biasa ini Pak, ide-idenya tadi ini sungguh luar biasa tadi ini. Dari mendengarkan tadi yang dikatakan oleh Pak Irfan bahwa ada rencana ini yang saya sudah luar biasa. Ini tentang untuk karena hambatannya kan tadi dikatakan bahwa ada anak yang punya gadget, ada juga tidak. Jadi solusinya tadi sudah Bapak katakan bahwa membagi kelompok untuk mengatasi itu, kemudian dengan pembagian kelompok itu bisa diberikan game-games yang bisa mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas atau lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian mungkin ada lagi yang akan Bapak lakukan selain tadi membagi kelompok, kemudian games, kemudian diputar lewat LCD, langkah-langkah atau rencana yang bisa Bapak lagi terapkan di kelas untuk lebih memotivasi peserta didik Bapak?
Ya, jadi mungkin langkah lain yang bisa saya lakukan itu adalah dengan membawa siswa belajar di outdoor. Ya. Ya, di outdoor. Benar gini Pak, Ya, di kan. dia di luar kelas ya Di Pak luar ya. kelas. Iya. Jadi saya akan membawa mereka karena saya pikir ketika siswa memiliki atau menemukan suasana baru, Ya. saya yakin sekali motivasinya atau moodnya akan berubah. Yang tadinya mungkin bosan di dalam kelas, ketika saya bawa keluar, Iya, ya. ya misalnya di taman atau di gazebo atau di mana saja di situ, yang penting nanti bisa belajar, itu akan membangkitkan semangat mereka. Jadi itu salah satu juga pertimbangan yang akan saya lakukan pada saat itu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa saya. Menarik sekali ini Pak tadi ini. Jadi rencananya Bapak ini lagi ya mengenai membawa peserta didik mencari suasana baru sehingga mereka yang tadinya bosan di kelas karena di kelas tidak merasa bebas, jadi dengan memberikan pembelajaran di luar kelas mereka lebih termotivasi, tertantang, ada tantangan baru ya Pak ya. Menurut Bapak dalam proses di luar kelas itu, proses pembelajaran bagaimana nanti itu langkah-langkah atau prosesnya nanti, apa hal-hal yang Bapak lakukan itu di luar kelas nanti dalam proses pembelajarannya sehingga rencananya nanti bagaimana? Ya, kalau rencananya kan kalau misalnya saya bawa keluar siswa itu Bu di luar kelas, saya akan sesuaikan dengan materi juga Bu. Jadi misalnya ketika saya mengajar, materi saya adalah prosedur teks. Ya. Jadi prosedur teks itu adalah langkah-langkah membuat sesuatu. Maka di luar kelas itu saya akan berikan keleluasaan kepada siswa saya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Ketika siswa misalnya berminat tentang olahraga, maka saya akan memberikan keleluasaan kepada mereka untuk membuat tugas tentang prosedur teks yang temanya adalah tentang olahraga, bagaimana cara-cara, misalnya cara melakukan passing atas, passing bawah, tergantung dari mereka. Yang penting itu adalah tentang olahraga sesuai dengan minatnya. Kemudian siswa yang misalnya lebih berminat kepada misalnya bertani, bercocok tanam, maka saya akan memberikan keleluasaan kepada mereka untuk mengumpulkan tugas sebagai pendekatannya dengan bagaimana cara, misalnya karena ini adalah prosedur cara melakukan sesuatu, maka saya misalnya tugas yang bisa dikumpulkan itu adalah bagaimana cara menanam bunga misalnya dengan baik agar tumbuh dengan subur. Jadi agar kemudian tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, maka saya kasih keleluasaan kepada mereka. Terus kemudian minat dan gaya belajarnya kan tercover juga di situ. Jadi seperti itu nanti teknisnya Bu. Jadi untuk outdoornya itu saya sesuaikan juga dengan materi saya, ya supaya tidak pada saat belajar di luar kelas itu tidak melenceng dari materi kita. Jadi materinya dapat, tujuan pembelajarannya, kemudian motivasinya juga bisa dilakukan setelah kemudian siswa bisa mendapatkan suasana baru pada saat itu. Luar biasa ini Pak, rancangan pembelajaran di luar kelasnya ini. Iya, Jadi dalam rancangannya itu Bapak ini akan melakukan membelajarkan peserta didik Bapak sesuai dengan keminatannya. Luar biasa ini Pak. Menurut Bapak ukuran keberhasilan nanti dari proses yang Bapak lakukan itu bagaimana nanti mengukurnya? Ya, jadi indikator keberhasilan saya itu adalah ketika siswa sudah antusias untuk mengikuti pelajaran saya, kemudian
siswa juga tidak seenaknya mengumpul atau mengerjakan tugas. Ya, mereka mengumpulkan dengan tugas baik, itu adalah salah satu indikator keberhasilan saya. Kemudian tujuan pembelajaran saya tercapai pada saat itu. Jadi itu adalah salah satu indikatornya, Bu. Apabila kemudian apa yang saya rencanakan ini berhasil atau tidak. Menurut dari hal-hal yang Bapak lakukan ini, Bapak dukungan dari siapa saja yang Bapak butuhkan agar rencana yang tadi luar biasa ini bisa tereksekusi dengan baik nanti ini. Jadi segala rencana kan itu butuh dukungan dari siapapun, yang termasuk kalau dari dalam sekolah kan itu butuh dukungan dari kepala sekolah, kemudian rekan kerja juga, kemudian termasuk siswa. Kalau dari kepala sekolah itu saya pikir sangat penting juga dukungannya, termasuk dalam, karena saya kan ini akan berencana menggunakan LCD. Jadi kebetulan itu di LCD di sekolah saya tidak terlalu banyak, dari sekian guru yang ada itu tentu ingin memakai semua LCD. Jadi tentu harapannya di sini adalah kepala sekolah bisa lagi memperbanyak atau menyiapkan atau menambah LCD yang ada di sekolah, sehingga nanti proses pembelajarannya bisa maksimal lagi. Kemudian saya juga butuh dukungan sebenarnya dari kepala sekolah saya itu bahwa LCD itu belum terpasang secara permanen di kelas. Jadi saya mau kepala sekolah itu memasang secara permanen di kelas, sehingga saya tidak molor waktu lagi pada saat belajar. Karena biasanya itu pagi-paginya itu pada saat kita ingin mengajar, kita harus menyiapkan dulu LCD-nya, memasang dulu, sehingga itu juga biasa mengambil waktu banyak dan tidak maksimal. Jadi apabila kemudian kepala sekolah memasang secara permanen di kelas itu, tentu ini akan lebih efektifkan lagi pembelajaran kita di kelas, karena tinggal dicoret saja di laptop, langsung kan jalan begitu, Bu. Jadi itu salah satu dukungan yang saya betul-betul saya harapkan sekarang ini di kepala sekolah, dan setiap rapat itu biasanya saya akan meminta seperti itu, namun sampai saat ini belum Terrealisasi. Mudah-mudahan ajaran baru ke depan itu sudah bisa terrealisasi dengan baik. Mudah-mudahan ya Pak ya. Mudah-mudahan. Jadi untuk selanjutnya dari rentang nilai 1 sampai 10 ya Pak ya. Apa di angka berapa nanti ini tingkat keberhasilan yang Bapak capai dari rencana yang Bapak utarakan tadi ini? Ya, saya optimis sampai di 8, Bu, karena kalau saya lihat daya dukung yang ada di sekolah itu memang ada, termasuk tadi LCD, ada wifi, kemudian gadget juga bisa diteknisi. Saya pikir harapannya bisa mencapai 8, angka 8, dan kalau bisa di angka 10. Jadi itu harapannya. Luar biasa tadi ini solusi yang Bapak utarakan sendiri ini sungguh hebat menurut saya. Ada inovasi-inovasi baru, yakni membelajarkan siswa di luar kelas ini, kemudian menggunakan potensi yang ada di sekolah, karena saya lihat sudah sekolah Bapak memiliki banyak potensi yang bisa digunakan, aset sekolah yang digunakan. Jadi ini akan sangat mendukung keberhasilan Bapak dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Bagaimana ini tadi perasaannya? Apakah dari bincang-bincang ini bagaimana perasaan Bapak yang Bapak rasakan saat ini?
perasaan saya sebenarnya sudah berasa lega Bu. Ya. Jadi, ya dari beberapa hari ini sepertinya saya ini Bu pusing dengan segala carut marut yang ada yang terjadi di kelas saya. Setelah kemudian saya berdiskusi dengan Ibu, kemudian bisa mendapatkan solusi, saya bisa lebih lega, kemudian merasa lebih senang, lebih tenang. Ya, alhamdulillah Pak kalau begitu. Iya, terima kasih Bu. Ya, atas semoga sukses waktunya. ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan rencananya berhasil Bu ya. Iya, tetap semangat Pak. Iya. Karena saya lihat ini Bapak ini punya potensi yang luar Iya. biasa, karena dari tadi ini bincang-bincang kita bukan cuma Bapak yang mendapatkan solusi, saya juga mendapatkan banyak pencerahan dari solusi-solusi yang Bapak utarakan. Ada ide-ide mungkin juga itu menjadi masukan dari Bapak ke saya dalam proses pembelajaran di kelas saya juga nantinya. Iya. Jadi saya harap Bapak lebih semangat lagi, lebih bersemangat dalam mencapai tujuan pembelajaran dan mencapai tujuan yang Bapak tadi utarakan, ya ini meningkatkan motivasi peserta didik Bapak. Iya, terima kasih Bu. Iya. Iya. Mungkin itu saja waktu yang bisa saya, karena ini waktu kita terbatas Pak. Iya. Terima kasih Bu atas Iya, waktunya. iya. Sama-sama Pak. Jadi kalau misalnya saya mau lagi curhat sama Ibu atau mau berbincang, bisa Bu ya? Iya bisa Bu, bisa Pak. Iya. Karena saya ingin lebih ingin melihat lagi bagaimana keberhasilan dari Bapak dalam usaha Bapak dalam meningkatkan motivasi belajar Bapak ini di kelas. Jadi kita mungkin bisa atur waktu, kapan waktu yang baiknya bisa berbincang-bincang lagi seperti ini. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Oke Bu. Iya, terima kasih. Alhamdulillah ya Bu ya, proses coachingnya tadi luar biasa. Saya juga dapat ilmu dari proses coaching yang terjadi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Bu, tapi sebelumnya saya ingin mengevaluasi dulu bahwa dalam proses coaching Ibu tadi ini prosesnya berjalan. Alhamdulillah luar biasa, Ibu sudah menerapkan alur tirta dengan sangat baik, sudah ada tadi tujuannya, kemudian identifikasi kenapa kok bisa terjadi, terus kemudian kekuatannya tadi, kemudian kemudian Ibu menanyakan tentang rencana aksi yang akan dilakukan, kemudian apa sih yang akan siapa juga nanti akan membantu. Jadi untuk keseluruhan alur kitanya alhamdulillah sudah tercakup semuanya dan luar biasa. Ibu, di sini saya ada pertanyaan ya tentang proses tadi. Menurut Ibu ini dari kompetensi coaching tadi, sudahkah menurut Ibu memenuhi kompetensi coaching yang Ibu harapkan tadi? Menurut saya sudah terpenuhi, tapi mungkin belum 100% ya Bu ya, karena terus terang ini adalah hal yang baru bagi saya. Jadi untuk melakukan proses coaching yang sempurna itu mungkin belum bisa saya terapkan, tapi melihat tadi dialog yang kami lakukan itu saya bisa mengetahui apa masalah yang dihadapi oleh coach tadi, dan dari mendengarkan dengan seksama, dengan baik, fokus terhadap apa yang dibicarakan, saya bisa mengetahui apa permasalahannya dan bisa mengajukan pertanyaan atau umpan balik dari dialog yang kami lakukan tadi itu. Jadi menurut saya itu sudah tercapai karena dengan indikator-indikator itu bahwa coach tadi sudah bisa mengungkapkan secara terbuka apa yang menjadi permasalahan dan mengungkapkan solusi-solusi yang bisa dia lakukan berdasarkan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh
coach tadi dan yang dimiliki oleh sekolahnya. Iya, mungkin seperti itu, Ibu. Alhamdulillah ya Bu ya, saya juga melihat demikian dengan kehadiran penuh Ibu tadi memperhatikan Pak Irfan sehingga Ibu bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya dapat membantu coach untuk menyelesaikan masalahnya. Itu tadi yang saya lihat dan betul ya tadi indikator ketercapaiannya memang saya lihat seperti itu juga ya Ibu ya. Kemudian ini Bu, dari ketiga indikator yang ada, dari ketiga kompetensi coaching yang ada, kan ada 3 kompetensi coaching ya Bu ya. Ada kehadiran penuh, kemudian ada ada kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, dan ada juga mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira nanti Bu, ketika ada coaching lagi, ada proses coaching lagi, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan kembali? Yang saya ingin kembangkan untuk proses coaching selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan alasan bahwa dengan memberikan pertanyaan yang berbobot maka itu akan menantang membuat coach mengutarakan semua apa yang mereka miliki, potensi yang mereka miliki dan masalah yang mereka miliki, mereka bisa utarakan secara terbuka dengan adanya pertanyaan berbobot tersebut. Karena menurut saya jika pertanyaannya kurang berbobot, maka mungkin mereka tidak akan bisa menemukan solusi dari permasalahannya, bahkan mungkin akan menambah permasalahan jika pertanyaannya tidak berbobot. Jadi saya inginkan itu adalah bisa menumbuhkan pertanyaan berbobot, mereka itu bisa bisa menemukan masalahnya sendiri dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu indikatornya ya Bu? Iya. Itu indikatornya kalau misalnya menyelesaikan pertanyaan berbobot. Iya. Berarti bisa menyelesaikan masalahnya, ada ide yang bisa muncul dari kekuatan yang mereka miliki. Jadi dengan ide-ide itu bisa diterapkan di kelas untuk menyelesaikan permasalahannya. Luar biasa sekali Bu Nurmi. Saya jadi terinspirasi dengan Bu Nurmi, dan saya juga ini penasaran ke depannya nanti coaching itu seperti apa lagi. Mungkin bisa kita lain kali mengadakan coaching lagi ya Bu. Iya. Coaching lagi. Iya. Terima kasih banyak ini Bu Nurmi atas kesediaan waktu Ibu Nurmi. Terima kasih banyak juga karena sudah mempercayakan saya sebagai observer hari ini. Terima kasih banyak juga sama Pak Irfan karena sudah mau menjadi coach pada hari ini. Sama-sama Ibu. Dan kali insya Allah panjang umur kita bertemu lagi dan melakukan proses pengembangan diri lagi. Baik, terima kasih. Sukses Ibu. Sukses semuanya. Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Ibu Uyip? Waalaikumsalam. Baik Ibu. Jadi kesempatan ini kan Ibu Uyip akan melakukan coaching sebentar dengan rekan sejawatnya. Jadi saya di sini akan mengamati jalannya coaching yang Ibu lakukan. Jadinya saya akan mengamati alur cerita yang Ibu akan lakukan dalam praktek coachingnya itu. Jadi yang pertama itu saya akan mengamati tujuan, apakah nanti Ibu dalam proses coaching itu ada penekanan mengenai tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian nantinya kan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait mengenai akan Ibu lakukan, kemudian sebelum melakukan coaching, kemudian ada observasi yang sebentar juga saya lakukan, kemudian juga akan ada pertanyaan-pertanyaan ketika Ibu selesai melaksanakan proses coaching tersebut. Kemudian jadi untuk awal kegiatan ini saya ingin menanyakan mengenai kompetensi apa yang
Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan nantinya ini? Baik, terima kasih Bu. Untuk proses coaching ini, untuk kompetensi yang ingin saya capai sebagai seorang coaching, dalam melakukan coaching itu ada 3. Yang pertama, presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot bagi coach saya nanti. Oh iya, jadi ada 3 Ibu ya, jadi tadi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan yang aktif, kemudian yang ketiga mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Jadi dari ketiga ini, apa kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi spesifik yang saya ingin kembangkan untuk hari ini yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi yang ingin dikembangkan secara spesifik itu adalah mengenai kompetensi pengembangan pertanyaan yang berbobot Ibu ya. Kemudian untuk mengetahui indikator ketercapaian Ibu dalam menanyakan atau memberikan pertanyaan berbobot, apa indikatornya nanti itu bakal bahwa apa yang kompetensi yang ingin dicapai itu sudah tercapai yang ingin dikembangkan itu tadi. Untuk melihat kompetensi saya apa sudah berkembang, itu nanti dilihat dari apakah ketika saat saya memberikan pertanyaan kepada coach saya dengan sederhana, coach saya mampu menangkap pertanyaan itu dan coach saya mampu mengembangkan diri dengan menemukan ide-ide yang baik untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya. Oh iya, jadi itu ya Ibu ya. Jadi sekarang kita bisa mulai proses coachingnya. Boleh ya. Assalamualaikum Bu Yip. Waalaikumsalam Pak Istan. Tenang, iya. Terima kasih Ibu. Jadi setelah Ibu dengan Bapak melakukan proses coaching tadi ini, setelah saya mengamati proses alur ceritanya sudah terpenuhi semua, mulai dari Ibu menekankan mengenai tujuan yang ingin Bapak tujuan dari permasalahan atau tujuan dari Bapak untuk melakukan proses coaching dengan Ibu itu sudah ditekankan dengan baik. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan itu juga sudah nampak proses identifikasi masalah ya Pak ya. Tadi saya dengar proses identifikasinya itu ada identifikasi masalahnya itu ada 2 tadi masalahnya Pak ya, kurangnya motivasi dan juga permasalahan keluarga yang dimana keluarga murid ketika murid Bapak tadi itu tidak kemampuan mereka itu sangat terbatas dalam hal mengajari anaknya di rumah. Jadi itu sudah juga nampak. Kemudian rencana-rencana dari tadi itu sudah banyak rencana yang luar biasa dari Bapak itu dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi. Jadi rencana itu ada banyak tadi itu ya Pak ya. Mulai dari berusaha untuk menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik, membelajarkan sesuai dengan gaya belajarnya, kemudian kolaborasi dengan teman sejawatnya, karena kadang itu anak memang lebih suka belajar dengan temannya. Itu ada juga sebuah ide yang sangat bagus dilakukan. Kemudian dengan guru juga itu tadi hanya tumbuh ide-ide baru yang tadi muncul itu. Kemudian adanya juga tadi penekanan tentang tanggung jawabnya Bapak sebagai guru wali kelas. Jadi itu juga sudah mulai nampak. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, menurut Ibu apa indikator ketercapaian tadi dalam proses pengembangan yang Ibu lakukan bersama dengan Bapak tadi? Indikator proses ketercapaian tadi seperti yang di awal Bu saya jawab, saya di sini ingin mencoba
mengembangkan cara saya dalam menyajikan pertanyaan berbobot. Untuk apakah ini 100% berhasil, 100% pada tingkatan 100% mungkin belum ya Bu ya, karena memang pertanyaan saya itu belum bisa mengcover keseluruhan. Hanya saja dari saya rasa sudah berhasil Bu, karena dari beberapa pertanyaan saya coach saya sudah mampu untuk mengembangkan diri, sudah mampu untuk menggali tujuan, kemudian mampu mencari faktor-faktor, kemudian mengembangkan ide-ide, juga sudah dapat mengambil keputusan kira-kira Solusinya tindakan ya, apa yang iya, akan iya. dilakukan ke Iya. depannya. Jadi kalau menurut saya sih alhamdulillah mungkin belum 100%, tapi ya alhamdulillah saya sudah bisa mengembangkan itu Ibu. Ya, jadi dari pengamatan yang saya lakukan dengan memfokuskan mengenai bagaimana memberikan pertanyaan berbobot, kalau menurut saya sudah sangat sudah sangat bagus ya Ibu ya, karena dilihat tadi itu pertanyaannya yang Ibu ajukan kepada Bapak bisa menemukan sendiri solusi-solusi atau ide-ide yang dilakukan agar permasalahan dari coach tadi ini bisa terselesaikan dengan baik. Banyak tadi ini rencana-rencana yang akan dilakukan, bukan hanya satu tapi ada, kalau saya tidak salah ada kayak 5 solusi ini, ya mulai dari tadi itu memberikan menumbuhkan motivasi intrinsiknya, kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi bekerjasama dengan teman rekan tutor sebaya, kemudian kolaborasi dengan guru rekan yang ada di sekolah, kemudian juga memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah mulai dari perpustakaan. Jadi saya rasa mungkin ya setiap proses itu memang butuh dilatih terus. Jadi proses dari tujuan yang ingin dicapai oleh Bapak itu semoga bisa berhasil dari ide-ide tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya Ibu, untuk proses coach, karena tadi ini akan ada pertemuan selanjutnya lagi antara Ibu dengan sang coach ini, apa yang ingin Ibu kembangkan lagi selanjutnya, karena kan tadi mengenai pertanyaan yang berbobot, jadi nanti ini bagaimana, indikator apa lagi yang ingin dikembangkan ini? Saya berharap sih mampu mengembangkan ketiga indikator ya Ibu. Saya harapannya mampu mengembangkan ketiga indikator, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Sebenarnya pada proses tadi ini pun saya mengusahakan itu dengan saya selain menggali potensi menemukan pertanyaan berbobot, saya mencoba untuk melakukan kehadiran penuh dengan memperhatikan coach saya, kemudian juga mendengarkan aktif setiap pembicaraan yang beliau berikan, dan mengambil kira-kira apa lagi ya yang bisa coach lakukan, menggali terus ide-ide yang ada pada coach, sehingga nantinya coach mendapatkan solusi dari menyelesaikan permasalahannya. Iya, itu Ibu. Ya, mudah-mudahan nanti ini pertemuan selanjutnya semua potensi yang ingin dikembangkan bisa tercapai, baik dari sang coach maupun dari coach ini. Ya, mungkin sekian dulu pertemuan kita kali ini. Mungkin semoga semuanya tetap semangat ya Ibu ya, Bapak. Makasih. Oke, terima kasih. Ya.